warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irma dengan NIM A501-19050 dari Universitas Tadulako. Sinopsisnya, subjek adalah siswa SMP Negeri 2 Tanantofea, kelas 8G. Ia adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Setiap kali ia melihat seseorang yang sedang marah, ia merasa ketakutan. Jantung berdebar. Hal ini terjadi saat tantenya memarahi dia dan saudaranya yang lain. Tantenya sering sekali menyalahkan dia dan memarahinya, padahal ia merasa tidak salah. Tantenya selalu membela anaknya, meskipun anaknya salah. Karena hal ini, merasa trauma dan terganggu sekali. Ia merasa sulit berkonsentrasi belajar ketika di kelas. Ana khawatir ini akan berpengaruh pada hasil belajarnya nanti. Oleh karena itu, ia perlu mengkonsultasikannya kepada konselor sekolah. Teknik yang akan saya gunakan dalam relaksasi dan desensitisasi sistematik. Teknik relaksasi digunakan untuk meredakan ketegangan-ketegangan yang terjadi dalam diri konseli, agar konseli rileks dan tenang. Teknik desensitisasi sistematik adalah teknik yang digunakan untuk menghadapi masalah-masalah kecemasan dan traumatik. Terima kasih Bu, saya Ana, siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Tanantofea. Oh iya Ana, nampaknya Ana ada keperluan dengan Ibu Irma ya? Iya Bu, apa Ibu ada waktu untuk saya? Saya ingin konseling sekarang. Tentu bisa. Ibu Irma sangat senang sekali dengan kedatangan Ana ke sini. Mari silakan. Terima kasih Bu. Baik, di sini kita lebih santai. Mari. Alhamdulillah Bu. Syukurlah kalau begitu. Baiklah, rupanya Ibu Irma perlu berkenalan dulu dengan Ana. Ada pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Iya Bu, terima kasih. Baik, nama Ibu Ade Irma. Ibu tinggal di Wombo, dulu SMA. Lalu Ibu Irma tertarik belajar bimbingan dan konseling sehingga melakukan studi pada program studi S1 bimbingan dan konseling di suatu universitas di kota Palu. Oh, Baik, nah Ana, apakah Ana sudah pernah mengikuti konseling? belum pernah Bu. Bagaimana bila Ibu Irma menjelaskan tentang konseling kepada Ana? Ya Bu, saya sangat senang jika Ibu menjelaskan untuk saya. Baiklah, konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor Ibu Irma kepada konseli, yaitu Ana, agar Ana mampu memecahkan masalah problem yang sedang Ana hadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan kemandirian, dan masih banyak yang lain. Namun apa yang saya sebutkan ini merupakan hal yang sangat penting. Asas kerahasiaan menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu selanjutnya. Pertemuan ini kita dibatasi waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30 sampai 45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalahmu belum terselesaikan, maka kita akan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Bagaimana? Kamu sudah paham? Begitu ya Bu. Wah, setuju Bu. Ya Bu, saya paham lengkap sekali penjelasan Ibu dan saya mengerti tentang konseling.
Ya, Ibu juga berterima kasih karena Ana telah sudi mendengarkan penjelasan Ibu tentang konseling. Iya Bu, sama-sama. Baiklah, coba Ana ceritakan kepada Bapak apa yang menjadi ganjalan di hati Ana saat ini. Begini Bu, saya merasa deg-degan, takut kalau lihat ada orang yang marah-marah. Maksud kamu? Jadi begini Bu, misalnya di kelas ada teman yang dimarahi oleh guru saya langsung ketakutan, deg-degan gitu Bu. Coba kamu ceritakan kepada saya bagaimana itu bisa terjadi atau sejak kapan itu terjadi. Begini Bu, dulu saya baik-baik saja, tapi sejak tante saya sukses dan kaya, ia menjadi sombong dan berkuasa di keluarga kami. Ia mempunyai anak tunggal dan sangat manja, dan siapa saja yang membuat anaknya menangis pasti dimarahi habis-habisan, dan saya selalu kena sasarannya Bu, karena saya yang paling tua. Pernah suatu ketika kami bermain, tiba-tiba sepupu saya bertengkar dengan saudara yang lain dan saya dimarahi habis-habisan. Ini terjadi sering kali Bu. Jadi sejak itu saya kalau ada orang marah-marah pasti gemeteran dan ketakutan. Ya, Ibu memahami perasaanmu. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali dengan keadaan ini. Banget Bu. Baiklah, kalau begitu jadi kamu sekarang sedang mengalami trauma akibat tante kamu yang sering memarahimu. Bagaimana menurutmu? Ya, begitulah Bu. Ana selalu menyadari dan merasakan bahwa Ana saat ini mengalami masalah trauma. Ya Bu, ya Bu, dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Bagus, ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Ya Bu, saya setuju. Baik, tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Ana dalam mereduksi atau menurunkan intensitas ketegangan yang Ana rasakan. Maksud Ibu Irma adalah hasil konseling ini berupa Ana mampu menurunkan ketegangan akibat trauma yang Ana rasakan. Begitu ya Bu. Lalu saya harus bagaimana Bu? Ya, sabar. Kita sudah berdiskusi tentang tujuan konseling sebagai harapan yang harus diwujudkan. Untuk bisa mewujudkan harapan tersebut, diperlukan teknik atau cara yang mudah Ana lakukan. Ibu Irma ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus Ana pelajari bersama Ibu Irma. Teknik yang pertama Ibu Irma pilih adalah teknik relaksasi, agar ketegangan yang kamu rasakan dapat direduksi sehingga kamu bisa lebih santai dan rileks. Dan kemudian kita akan menggunakan teknik yang kedua, yaitu desensitisasi sistematik, yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu trauma, mulai dari yang kamu anggap terendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi. Intensitasnya, jadi kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Baik Bu Irma, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari kedua teknik yang Ibu jelaskan tersebut. Oke, sekarang silakan Ana memulainya. Rilekskan tubuh Ana, ambil posisi duduk yang nyaman, kemudian tarik nafas perlahan dari hidung dan keluarkan perlahan melalui mulut. Lanjutkan hingga kamu benar-benar merasa nyaman dan rileks. Saya sudah merasa rileks Bu. Baik, sekarang mari kita lakukan teknik yang kedua. Pejamkan mata Ana dan tetap melakukan relaksasi. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan situasi yang teringan, sedang hingga yang terberat. Jika Anda membayangkan dan Anda merasa tidak sanggup atau tidak kuat, angkat tangan Anda. Mengerti? Ya Bu. Oke, bagus sekali. Mari kita mulai. Tetap rileks. Bayangkan Anda sedang bermain dengan saudara sepupu Anda. Tutup. Dengan saudara sepupu Anda. Sepupu Anda di ruang keluarga dan tante Anda ada di ruang itu juga. Kemudian sepupu Anda bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis.
Lalu tante menghampiri kalian. Sekarang tante Anda mulai berbicara dengan suara yang keras dan bayangkan raut wajahnya. Oke. Bu, saya ngeri membayangkannya. Oke, sekarang buka matamu, rileks, tarik napas dari hidung perlahan dan keluarkan dari mulut hingga Anda benar-benar rileks dan tenang. Sudah, Bu. Apa yang Anda rasakan? Saya ngeri, Bu. Awalnya biasa saja, tapi ketika saya mulai membayangkan tante saya berbicara dan membayangkan wajahnya, saya ngeri, Bu. Oke, kita sudah pada tahap sedang dan Anda sudah merasa tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika Anda sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Ya, Bu. Jadi ini harus dilatih lagi, Bu. Tentu kita akan mempraktikannya lagi. Baik, Bu. Bagaimana keadaanmu sekarang? Saya sedikit lebih baik, Bu, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Kapan saya bisa datang lagi, Bu? Saya sedikit lebih baguslah kalau begitu. Saya selalu ada di ruangan ini kapan saja jika kamu tidak sedang ada KBM. Bagaimana? Baik, Bu, terima kasih. Saya permisi dulu, sepertinya sudah masuk jam pelajaran. Ya, Ana, saya senang kamu sudah mau berbagi dengan saya dan saya menunggu kedatanganmu selanjutnya. Mana anjir? Mana yang mana lagi? Baik, Bu, saya permisi dulu, Bu. Baik, Bu, saya permisi dulu. Selamat siang. Oke, selamat siang. Saya Bu, jadi burung. Itu tadi hasil konseling relaksasi dari Ana. Terima kasih.